media company? Yes, sekarang semua orang bisa jadi jurnalis. Kenapa? Karena every company is media company. Sekarang siapa aja bisa buat konten mereka masing-masing dan siapa aja bisa mendistribusikan konten mereka lewat channel mereka. Dan sekarang hanya dalam genggaman kita bisa dapetin informasi apapun, kapanpun dalam waktu yang singkat. Kalau pengetahuan udah makin mudah untuk kita dapatkan dan kita kian terkoneksi lewat digital dan kemampuan teknis sudah kian diasah, lalu apa selanjutnya? Nah, tantangannya sebenarnya adalah gimana kita para konten kreator bisa buat karya yang kece, lebih menarik dan juga lebih kreatif. Nah, buat kamu para konten kreator, marketing komunikasi ataupun tim public relation dari sebuah perusahaan, aku yakin video ini akan sangat relevan, bahkan bisa meningkatkan traffic bisnis perusahaan kamu. Let's level up your content for business with journalism skill. Saya Anissa Pratiwi, this is my class, Indonesian Teacher Prize. Nah, dulu company ataupun perusahaan brand yang biasanya bergerak di bidang consumer good, kalau ingin menerbitkan press release untuk disampaikan kepada halayak publik, mereka terlebih dahulu untuk menghubungi tim public relation representatif atau menghubungi tim media agency advertising, yang nanti mereka ini akan menghubungkan dengan tim media ataupun pers. Nanti tim media ataupun pers ini akan memutuskan di dalam ruang redaksi akan menerbitkan atau tidak press release tersebut. Nah, tidak untuk zaman sekarang karena sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang sukses karena mereka berpikir ataupun think like media companies. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan itu sangat tahu bila mereka bisa menginvestasikan waktu mereka, uang mereka, tenaga mereka, dan tim mereka untuk konten, nanti bisnis mereka akan bergulir ataupun akan meningkat dengan traffic bisnis yang baik. Saya beruntung bisa berkesempatan untuk bekerja di media dalam kurun waktu yang cukup lama dan di sana saya menyaksikan betapa konten ini sangat bisa meningkatkan traffic bisnis dari sebuah perusahaan yang beriklan di media. Di mana nanti iklan-iklan ini sangat spesifik masuk ke program-program tertentu dan kemudian nanti akan menciptakan audiens setia, pembaca setia ataupun penonton setia yang nantinya akan berubah menjadi pelanggan setia dari sebuah brand tersebut. Kalau kalian ingin tahu tentang media dan konten itu gimana kaitannya, kita bisa ibaratkan ataupun analogikan sebagai sebuah mobil. Anggap media ini adalah mobil, kemudian konten adalah bahan bakarnya. Nah, kalau misalnya kita mau mobil ini bisa dimanfaatkan dengan baik, manuvernya dengan kenceng gitu ya, harus diisi dengan bahan bakar yang baik. Begitu juga dengan media. Kalau ingin konten-konten kamu dilihat ataupun penonton, coba konsisten. Kalau ingin perusahaan kamu ada di top of mind-nya para pelanggan, pastikan kalian konsisten buat konten-konten. Nah, banyak entrepreneur dan juga perusahaan yang kini berlomba-lomba untuk bisa menciptakan konten marketing yang baik agar bisa mendapatkan audiens baru ataupun pelanggan setia mereka. That's why profesi konten kreator saat ini begitu digandrungi oleh anak-anak milenial saat ini. Kita tahu ada vlogger, youtuber, influencer, selebgram, semuanya adalah profesi untuk menciptakan konten kreatif. Mereka berlomba-lomba memproduksi konten yang baik agar bisa menarik brand dan menyampaikan informasi brand tersebut dengan cara mereka masing-masing. Let's say Atta Halilintar, kita tahu dia adalah seorang konten kreator ataupun YouTuber Indonesia yang sangat dikenal di dunia, bahkan sangat digandrungi oleh milenial-milenial saat ini. Kenapa? Karena dia berhasil menciptakan konten yang kreatif dan beda dari para konten kreator lainnya. Dan dalam waktu singkat, ia bisa menciptakan ataupun bisa menghasilkan miliaran rupiah lewat video yang dia posting. Menarik kan? Oke, sekarang aku akan share ke kamu gimana sih cara buat konten for business yang menarik agar bisa meningkatkan traffic business dengan kemampuan ataupun teknik-teknik jurnalistik. Let's get ready! Yang pertama, positioning dan be specialized media channel. Kenapa positioning ini penting? Percayalah, konten tidak akan bermanfaat kalau kamu tidak tahu siapa target audiensmu. Pahami siapa target audiensmu dahulu, oke? Lalu kemudian kamu ketika sudah membuat konten, pastikan kepada siapa kamu bercerita, untuk apa cerita ini, dan apa tujuan dari konten ini kamu publikasikan. Kamu adalah seorang pengunjung yang ingin makan ke sebuah restoran. Ada restoran yang memberikan menu segalanya ada, yang biasanya restoran buffet gitu, atau kamu disuruh untuk memilih restoran dengan specialized ataupun spesifik menu yang dia punya
sangat menarik, sangat enak dengan satu menu khas tertentu. Biasanya misalnya restoran seafood, restoran yang serba ayam begitu. Mana yang akan kamu pilih? Aku jamin 99% kamu akan memilih restoran yang specialized karena dia menunya sangat fresh, sangat segar, sangat spesifik, dan sangat tahu apa kemauan dari pelanggannya. Begitu juga dengan konten, kamu harus punya spesifik konten yang baik dengan kualitas yang mumpuni. Lalu yang kedua adalah ciptakan konten yang shareable dengan teknik 5W1H. Apa itu 5W1H? Biasanya ini adalah teknik yang digunakan oleh teman-teman jurnalis kalau ke lapangan untuk mencari informasi, yaitu who itu siapa, what itu apa, where itu di mana, when itu kapan, lalu why itu kenapa. Lalu yang terakhir adalah how, dan biasanya kalau saya ataupun teman-teman jurnalis yang lainnya biasa menambahkan what next. Nah, ini adalah rumus dasar kalau kamu mau buat konten, pastikan keenam teknik tadi 5W1H plus what next sudah ada di dalam konten kamu. Yang ketiga, pastikan konten kamu itu harus kredibel, seimbang, dan akurat. Nah, kenapa? Karena konten yang kredibel itu berbanding lurus dengan kredibilitas brand. Sama halnya dengan brand. Kalau ingin mencapai kesuksesan suatu brand, kredibilitas konten juga harus dibangun dengan persisten. Nah, untuk konten yang akurat dan seimbang, biasanya teman-teman jurnalis ini sangat paham bagaimana bisa menyajikan pemberitaan yang seimbang atau yang biasa disebut dengan cover both side. Nah, konten-konten ini juga bisa kamu produce agar seimbang dan netral. Pastikan, kalaupun ada pro dan kontra, pastikan kamu berada di posisi yang netral dan seimbang. Coba seimbangkan antara kebutuhan perusahaan dengan kebutuhan audiens, oke? Dan ini harus dilakukan dalam waktu jangka panjang. Dan coba untuk berpikir customer centric, jangan product centric. Coba untuk berikan apa yang konsumen butuhkan, bukan perusahaan inginkan. Yang keempat adalah tell good stories atau yang biasa kita kenal dengan storytelling. Nah, bayangkan kamu sekarang sedang berjalan di mall ataupun suatu pusat perbelanjaan. Lalu kamu dikasih sebuah brosur. Nah, ada yang memberikan kamu brosur yang straight to the point, selling produknya apa dan bagaimana. Lalu ada juga mbak-mbak yang memberikan kamu brosur dengan review konsumen. Lalu ada bagaimana konsumen itu menggunakan produknya. Lalu dampaknya seperti apa. Di sana ada hasil yang didapatkan oleh konsumen dengan menggunakan produk itu. Mana yang akan kamu pilih? Saya yakin kamu akan memilih produk yang ada review konsumennya, ada storytelling di sana. Kenapa ini penting? Karena apa yang disampaikan di brosur tersebut dengan review konsumen tersebut adalah mewakili diri kamu sendiri sebagai konsumen kalau kamu memutuskan untuk membeli produk itu, ya kan? Nah, yang kelima adalah gimana caranya kamu bisa meningkatkan creative thinking dan critical thinking. Nah, ini sangat penting karena yang membedakan antara konten kreator satu dengan konten kreator lainnya adalah konsep kreatif di balik sebuah konten tersebut. Idenya, bagaimana dia bisa mengkonstruksi ide menjadi sebuah tahapan-tahapan proses produksi yang menarik dan unik. Lalu yang keenam adalah time management. Gimana caranya kita harus patuh pada deadline yang kita buat, harus patuh pada timeline yang kita buat. Oke, jangan sampai keluar dari deadline karena ini akan mempengaruhi pekerjaan-pekerjaan kamu selanjutnya. Nah, setiap hari teman-teman jurnalis ini harus berhadapan ataupun harus patuh dengan deadline, berkejaran dengan waktu untuk tetap bisa konsisten menghasilkan konten-konten berita yang menarik tapi dengan kualitas yang baik. Yang terakhir adalah coba kamu pikirkan bagaimana cara membangun relasi dan koneksi untuk waktu yang jangka panjang. Coba untuk think long term, karena sebuah perusahaan itu nanti akan berkembang lebih baik dan lebih besar ke depannya adalah bagaimana cara kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan narasumber, dengan pelanggan, dan dengan brand-brand lainnya untuk bisa saling berkolaborasi. Begitu. Jadi setelah kamu buat konten misalnya dengan narasumber A, jangan sampai putus hubungan silaturahmi dengan dia. Coba untuk tetap stay in touch, tetap bisa berhubungan, maintain hubungan baik kamu. Siapa tahu di next step kamu bisa berkolaborasi untuk konsep yang lebih besar dan yang lebih gede. Dan ini otomatis akan meningkatkan value dari brand kamu. Nah, itu dia 7 step how to level up your content for business with journalism skill. Semoga bermanfaat dan saya berharap kamu bisa konsisten buat konten yang menarik dan lebih kreatif. Oke, because you are leading not following. Stay kreatif, stay produktif. Sampai ketemu di kelas selanjutnya.